Komisi 3 DPRD Kabupaten Majalengka melakukan peninjauan langsung ke proyek pemeliharaan Jalan Jatiwangi Wanasalam yang dikerjakan oleh CV Hasbikarya, Rabu, 17 September 2025. Peninjauan ini dilakukan menyusul laporan sejumlah ormas, LSM, dan pemberitaan media terkait kualitas pekerjaan jalan tersebut. Ketua Komisi 3 DPRD Majalengka, I. Misbahudin, hadir bersama jajaran anggota dan didampingi tim teknis dari Dinas PUTR, dan hadir pula Ketua Harian LSM Akbar Indonesia serta awak media juga mengikuti kegiatan pengecekan di lapangan. Usai pemeriksaan, I mengungkapkan sebagian ruas jalan terlihat sesuai standar. Namun, masih ditemukan beberapa titik yang mengalami retak dan melebar, meski pihak pelaksana sebelumnya telah melakukan perbaikan setelah masalah ini mencuat ke publik. Laporkan atau sesuai dengan lalu yang muncul ketika kegiatan audiensi, ya. Nah, anggota DPRD, ya, khusus Komisi 3 itu pasti sebelum melakukan tindak lanjut itu pasti kita cek dulu, cek lapangan, ya, sesuai dengan apa yang sudah disampaikan di lapo itu kita cek, gitu. Nah, kita sudah melakukan pengecekan. Jadi kalau sidak itu mungkin bukan sebuah akhir, ya, dari satu laporan, ya, tapi kita untuk mengklarifikasi laporan yang muncul dan kita cek kesesuaian laporan seperti apa. Ya. Kalau yang dilaporkan itu menurut tidak kita temukan karena sudah dilakukan perbaikan, ya, itu menurut dari dinas yang mendampingi, ya. Cuman di samping kita mencari atau melihat dari apa yang disampaikan, kita juga kemarin sempat menemukan, ya, beberapa titik yang memang kondisinya belah, ya, jalannya kalau tidak salah, ya, itu ada beberapa titik, ya. Ada beberapa titik yang belah. Ada juga yang melar, ya, di pinggirnya, gitu, ada yang melar, itu kita lihat, kayaknya yang melar nggak seperti foto yang kemarin. Untuk pandangan dari Komisi 3 sendiri, Pak, terkait dengan material atau teknisnya itu, Pak, seperti apa, Pak? Kalau tanggapannya? Kalau material, ya, secara teknis katanya, ya, ini kan katanya itu sudah sesuai dengan standar yang ditentukan, ya. Jadi kalau misalnya ini 50 kilo, ya, kita udah hamparin 50 kilo kan begitu, ya. Atau berapa ton gitu, ya, sudah dihamparin. Nah, cuman kan kita kalau melihat tebal tipisnya, kita juga nggak bisa kasat mata karena sudah dipasang, gitu, ya. Nah, nanti kita akan menindaklanjuti setelah sidak kemarin, kita akan memanggil para pihak, ya, dari baik dari pihak dinas, ya, dan juga dari inspektorat yang sudah melakukan pengecekan juga. Coring juga kan sudah dilaksanakan, ya. Termasuk mungkin bila perlu nanti dengan pelaksanaannya kan. Ya, untuk ini, Pak, untuk sistem coring sendiri Bapak sempat menanyakan kepada tim teknis itu ditentukan oleh siapa, Pak? Kalau menurut mereka, ya, itu kan dari inspektorat yang menentukan titiknya, gitu. Nah, kalau dari pihak pelaksana, saya sempat komunikasi juga, kami tidak tahu, Pak, akan di mana titik coring, gitu kan, seperti yang dipertanyakan teman-teman, mungkin barangkali titiknya sudah ditentukan, ini kita klarifikasi, kita juga tidak menentukan, begitu kan. Nah, tapi untuk lebih jelas mungkin nanti kita akan coba memanggil para pihak itu, gitu, ya, supaya ada ada titik akhirnya. Ini kan belum menjadi sebuah kesimpulan. Betul. Masih ada proses, ya, Pak, ya? karena kita melihat itu, kalau Dewan itu kasat mata kan melihat di lapangan seperti itu, gitu. Tapi kalau Pak, ini ketebalannya kayaknya cuma sesenti, harusnya 3 senti. Kalau melihat data dari hasil coring yang disampaikan ke kita, oh iya, ini sudah sesuai, begitu. Nah, cuman titiknya, ya, kita belum tahu apakah itu ditentukan atau random, gitu, ya. Berarti secara kasat mata sendiri sudah sesuai berarti, ya, Pak, ya? Kalau kasat mata? Kasat mata, ya, secara keseluruhan kelihatannya cukup sudah sesuai. Cuman ada beberapa titik yang kita lihat
itu kan umurnya masih baru ya. Nah, ada beberapa titik yang tadi ada yang belah, retak ya. Retak itu mungkin karena daerah itu katanya daerah yang labil, bisa jadi dari tanahnya, atau bisa jadi dari pondasinya mungkin yang kurang pengerasan, bisa jadi ya. Ada juga kita lihat ada yang melar ya. Kalau melar itu kan berarti dia kena kendaraan beban ya, berat ya, agak melar ke pinggir ya. Gitu. Yang melar ini biasanya berpotensi untuk ambles ya biasanya. Pak, boleh dipertegas lagi Pak, kira-kira pemanggilan itu di kapan ya Pak ya? Karena ini titik banyak ya, Labdu kemarin banyak yang masuk, kita akan menyelesaikan itu ya. Kemungkinan bulan depan baru bisa dijadwalkan. Minta komentarnya kaitan dengan salah satu LSM yang kemudian mau Labdu ke Jati itu gimana Pak? Yang kemarin pas audiensi itu komentarnya Pak? Ya nggak masalah, itu mungkin nanti LSM bisa langsung mau Labdu ke mana, silakan. Iya. Jadi ketika ada temuan itu sesuai tupoksinya LSM terserah mau Labdu kemana aja ya kan Pak? Kan kalau begini ya, kalau saya ya sebagai anggota Dewan mengapresiasi ya. Pasti Dewan nggak bisa bekerja sendiri juga, karena ini kan di lapangan banyak yang harus kita awasi. Justru kalau saya sebenarnya mengapresiasi teman-teman media, LSM, masyarakat sekalipun, kadang-kadang kita minta coba kalau ada proyek di tempat Anda sekalian diawasi kan, dicek begitu. Jangan sampai pekerjaannya asal gitu ya. Yang sering muncul kan gitu, pekerjaan asal-asalan gitu ya, atau tidak ada papan penunjuk. Itu sering saya komunikasi gitu. Jadi kalau teman-teman media, LSM, justru kalau saya sih apresiasi untuk ikut mengawasi proyek-proyek pembangunan pemerintah yang memang sekarang hampir serentak ya, maksudnya pelaksanaannya dalam jangka waktu yang berbarengan. Nah, terkait pemberitaan yang viral itu Pak, yang anggarannya 1,4 M ya, yang khususnya dimulai startnya itu di Delta Pak. Ya. Ada bukti visual nggak Pak? Setelah Bapak cross check di situ melakukan sidak, bukti visual yang sudah rusak-rusak ataupun yang tidak sesuai dengan spesifikasi Pak? Kalau kan kita melihat dari foto ya, foto yang dilampirkan. Nah, foto-foto ini kan kita cross check. Memang kita tidak menemukan itu, ya, karena sudah diperbaiki. Ini kan jawaban dari dinas yang mendampingi ya. Nah, tapi kita kan sepanjang jalan itu kan lihat ya. Nah, tapi kita tidak menemukan itu, mungkin karena sudah diperbaiki ya. Dan sekarang juga berarti jalan itu sebenarnya masih dalam masa pemeliharaan. Betul. Nah, kita minta kemarin spotan aja yang jalan yang kelihatan retak-retak itu dan yang melar-melar itu akan diperbaiki juga begitu. Tapi teknisnya kalau yang misalnya tadi ketebalannya betul apa enggak begitu ya, nah itu kan harus memanggil orang teknisnya. Ya, gitu. berarti gini Pak, artinya pihak pengusaha itu menurut analisa Bapak nih dalam perencanaannya atau dalam melaksanakan pekerjaan itu mengedepankan kualitas nggak Pak? Kalau saya tanya ke dinas ya, saya tanya ke dinas atau orang-orang yang memang bergerak di bidang itu, biasanya si pengusaha ini juga tidak melaksanakan sendiri. Ya, saya kurang paham teknisnya. Kan misal nih beli aspal ke pihak ketiga, nah yang menggelar langsung pihak ketiga aja seperti itu ya. Nah berarti meskipun begitu tetap tanggung jawab sih sebenarnya ada di pihak pelaksana ya, meskipun tidak langsung menggelar ya, karena mungkin kita tahu ya kalau kita ngecor jalan itu kan langsung yang bawa semennya, yang ngamparin ke jalannya juga dari pihak perusahaan ya. Tinggal bagaimana kalau kita dari sisi ini ya rasa memiliki ya, kalau kita orang. Komisi 3 menegaskan akan menindaklanjuti temuan ini agar kualitas pekerjaan benar-benar sesuai perencanaan dan bisa dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang. Dari Majalengka, LTV1 melaporkan.